tablet 2 jutaan yang hampir sempurna. Hampir. Setelah berminggu-minggu dipakai untuk belajar, kerja, menonton, bahkan gaming, ada temuan yang cukup mengejutkan. Ada yang benar-benar memukau, tapi ada juga yang membuat menghela napas panjang. Sebelum memutuskan beli, wajib simak ini sampai habis ya, karena informasi ini bisa menghemat jutaan rupiah dari keputusan yang salah. Bagi yang sudah yakin dan ingin langsung memiliki Redmi Pad 2 9.7, klik link di deskripsi sekarang, atau tap produk yang sudah ditandai di video ini. Langsung check out, langsung di tangan. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi cari tablet 2 jutaan, supaya mereka juga tidak salah pilih. Kita mulai dari hal yang benar-benar memuaskan setelah digunakan langsung. Pertama, portabilitas yang benar-benar terasa berbeda dari tablet lain. Ini yang paling langsung dirasakan sejak hari pertama. Bobot 406 gram dengan ketebalan 7,4 mm membuat Redmi Pad 2 9.7 terasa seperti buku tebal di tangan. Ringan, tipis, dan sangat nyaman digenggam dalam waktu lama. Dibawa ke kampus, dipakai rebahan, digunakan saat commuting. Tidak ada rasa berat atau pegal di pergelangan tangan meski dipakai berjam-jam. Untuk pengguna yang sering berpindah tempat dan butuh tablet yang benar-benar portable, perbedaan 100 gram lebih ringan dari tablet 11 inci biasa ini terasa sangat signifikan dalam keseharian. Kedua, layar 120 Hz yang terasa langsung berbeda dari saudara tuanya. Redmi Pad 2 9.7 menghadirkan refresh rate 120 Hz, lebih tinggi dari Redmi Pad 2 11 inci yang hanya 90 Hz. Dalam pemakaian nyata saat scrolling media sosial, membaca artikel, atau navigasi antar muka, kemulusan 120 Hz ini langsung terasa. Animasi terlihat lebih fluid dan responsif. Setiap sentuhan terasa lebih natural dan presisi berkat touch sampling rate 240 Hz. Bagi pengguna sebelumnya yang memakai tablet 60 Hz, perbedaan ini terasa dramatis dan nyata, seperti upgrade yang langsung terlihat tanpa perlu benchmark apapun. Ketiga, 3 sertifikasi 2C Rheinland yang benar-benar melindungi mata dalam pemakaian panjang. Setelah digunakan berjam-jam untuk belajar online, membaca, dan menonton konten intens, layar yang sudah bersertifikasi Low Blue Light, Flicker Free, dan Circadian Friendly ini benar-benar terasa bedanya. Mata tidak cepat lelah, tidak perih, dan tidak ada rasa tidak nyaman meski screen time mencapai 6-8 jam sehari. Untuk pelajar dan mahasiswa yang intensitas screen time-nya sangat tinggi, ini adalah keunggulan yang sangat nyata dan bukan sekedar klaim marketing. Keempat, chipset Snapdragon yang terasa efisien dan responsif untuk kebutuhan harian. Snapdragon 6S 4G Gen 2 dengan skor Antutu lebih dari 400.000 poin dalam pemakaian nyata terasa sangat stabil. Membuka WhatsApp, browsing banyak tab, streaming YouTube, meeting online via Zoom, semua berjalan lancar tanpa lag yang mengganggu. Efisiensi daya dari fabrikasi 6 nanometer juga berkontribusi pada daya tahan baterai yang lebih baik selama pemakaian intensif. Perpindahan antar aplikasi terasa cepat dan responsif, pengalaman yang memuaskan untuk tablet di kelas harga 2 jutaan. Kelima, baterai 7600 mAh yang awet untuk mobilitas tinggi. Dalam pemakaian nyata campuran antara browsing, streaming, meeting online, dan media sosial, baterai ini dengan mudah menemani seharian penuh aktivitas tanpa perlu khawatir mencari colokan. Diklaim mampu memutar video hingga 13 jam dan musik hingga 18 jam, angka yang terbukti realistis dalam pemakaian aktual. Ditambah bonus Redmi Buds 6 Play yang disertakan dalam kotak, earphone nirkabel gratis yang langsung bisa dipakai dan nilainya cukup berarti. Sudah sampai setengah pembahasan. Kalau videonya membantu, sekarang waktu yang tepat untuk klik like dan subscribe, dan share ke teman yang lagi bingung pilih tablet 2 jutaan. Bantu mereka agar tidak salah pilih. Sekarang masuk ke bagian yang perlu dipertimbangkan serius sebelum memutuskan membeli. Pertama, tidak ada konektivitas SIM card, hanya Wi-Fi. Ini kendala yang paling terasa dalam pemakaian di luar ruangan. Setiap kali berada di tempat tanpa Wi-Fi, di transportasi umum, di luar kampus, atau di area publik, satu-satunya opsi adalah menyalakan hotspot dari HP. Ini menguras baterai 2 perangkat sekaligus, dan kadang koneksi hotspot tidak stabil. Beberapa kompetitor di kelas harga yang sama sudah menyediakan slot SIM card dengan koneksi 4G LTE mandiri. Untuk pengguna dengan mobilitas tinggi, ketiadaan SIM card ini akan terasa cukup mengganggu dalam keseharian. Kedua, RAM 4GB yang mulai terasa terbatas untuk multitasking intensif. Dalam pemakaian dengan banyak aplikasi terbuka sekaligus, YouTube di background, Chrome dengan banyak tab, sambil WhatsApp dan Zoom, aplikasi yang ditinggalkan di belakang cukup sering arus reload saat dibuka kembali.
Ironisnya, varian global dan varian tertentu di pasar lain sudah menyediakan RAM 6GB, namun varian yang masuk Indonesia terbatas di 4GB saja. Untuk pengguna yang terbiasa multitasking berat, ini akan menjadi frustrasi yang berulang. Ketiga, pengisian daya yang sangat lambat untuk dipakai mobile. Baterai 7600 mAh memang awet saat digunakan, namun mengisinya dari kondisi hampir habis hingga penuh membutuhkan waktu yang sangat lama dengan charger 15 watt bawaannya. Bahkan dengan dukungan 18 watt maksimal, waktu pengisian tetap terasa sangat panjang. Di tahun 2026, kompetitor di kelas yang sama sudah mulai menyediakan charging 20 watt hingga 30 watt ke atas. Solusi terbaik tetap sama, biasakan mengisi daya semalaman sebelum tidur daripada mengisi mendadak saat dibutuhkan. Keempat, layar yang terasa kurang terang di luar ruangan. Meski kecerahan diklaim 500 nits standar dan 600 nits di mode HBM, dalam pemakaian nyata di bawah sinar matahari langsung, layar mulai terasa kurang terang dan butuh usaha lebih untuk membaca konten. Untuk pengguna yang sering menggunakan tablet di luar ruangan, ini bisa menjadi ketidaknyamanan yang cukup sering dirasakan. Kelima, tidak ada fingerprint dan face unlock yang memadai. Dalam pemakaian sehari-hari, ketiadaan sensor sidik jari ini cukup merepotkan. Setiap membuka tablet dari mode sleep, harus memasukkan PIN atau pola secara manual. Di era yang hampir semua perangkat sudah dilengkapi biometrik, ini terasa seperti langkah mundur yang tidak perlu untuk tablet 2 jutaan. Keenam, performa gaming terbatas untuk judul berat. Untuk game casual seperti Mobile Legends dan game ringan lainnya masih sangat playable. Namun untuk game dengan grafis tinggi, mulai terasa penurunan frame rate dan tablet mengalami peningkatan suhu setelah sesi gaming panjang. Redmi Pad 2 9.7 bukan pilihan untuk gaming berat dan lebih tepat diposisikan sebagai tablet produktivitas dan hiburan ringan. Kesimpulan jujur setelah pemakaian nyata, Redmi Pad 2 9.7 adalah tablet yang sangat memuaskan untuk pelajar, mahasiswa, dan pengguna aktif yang mengutamakan portabilitas, layar mulus 120Hz, perlindungan mata terbaik di kelasnya, dan performa harian yang konsisten dalam bodi ringan yang nyaman dibawa kemana saja. Namun untuk pengguna yang butuh konektivitas 4G LTE mandiri, multitasking berat dengan banyak aplikasi sekaligus, atau pengisian daya yang cepat, pertimbangkan opsi lain atau pilih varian Redmi Pad 2 4G LTE yang sudah mendukung SIM card dengan RAM lebih besar. Bagi yang sudah tertarik dan ingin mendapatkan Redmi Pad 2 9.7, silahkan klik link yang tersedia di deskripsi video ini. Atau bagi yang menonton melalui perangkat mobile, langsung tap produk yang sudah ditandai di video ini. Satu tap, langsung check out, langsung di tangan. Jangan sampai kehabisan, tablet ringan dengan layar 120Hz dan 3 sertifikasi TUV Rainland di harga 2 jutaan ini pasti sangat diminati. Dan sebelum pergi, jangan lupa like video ini, subscribe channel agar tidak ketinggalan review dan rekomendasi produk terbaru, serta share video ini ke teman atau keluarga yang sedang cari tablet ringan terbaik di budget 2 jutaan. Sampai jumpa di video berikutnya.